Alright, apa kabar teman-teman? Baik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency dan aset kelas lainnya. Dan pada video kali ini kita akan update pergerakan atau prediksi harga technical analysis dari crypto yang udah gue bahas beberapa minggu ke belakang, dan juga beberapa kabar menarik yang sangat penting, sangat fundamental. Kalau kita lihat sekarang pergerakan kapitalisasi market crypto bergerak di area 1 triliun, dimana itu area psikologi. Dan rata-rata market seminggu terakhir ini mengalami kenaikan ya market crypto. Bitcoin naik 2%, BNB naik 12%, XRP naik 5%, Cardano naik 1,9%, Solana naik 10%, Polygon naik 23%. Dimana kedua koin ini udah gue bahas pada video sebelumnya, dan wah, rata-rata ini mencapai target malah melebihi. Dan dua koin ini sekarang ini memiliki berita fundamental yang cukup kuat ya, makanya kenaikannya cukup kuat kemarin-kemarin. Selain secara teknikal juga memang sudah terlihat potensi kenaikannya. Seperti yang udah gua retweet ya di Twitter gua, di Twitter Ihsan Agas, dimana untuk Matic sendiri dia memiliki katalis penting, dimana Meta rupanya mengadopsi Polygon dan juga Solana ya untuk jaringan NFT di Instagram. Begitu pula dengan Solana. Di sini Solana memiliki sebuah katalis yang cukup kuat, dimana rupanya Google Cloud guys sempat nge-tweet tadi malam. Awalnya dia nge-tweet, "Hey, Aya Kovenko," itu adalah co-foundernya Solana ya, "haruskah kita membicarakan atau bilang ke followers kita tentang big news," katanya. Dan apa big newsnya? Rupanya Google Cloud menjalankan validator Solana untuk memproduksi blok untuk berpartisipasi dalam memvalidasi jaringannya, katanya. Di sini pun di tweet ini Google Cloud sendiri melakukan tweet beberapa rincian yang membuat para holder Solana di sini sangat senang, bisa dibilang ya. Akhirnya dia mengannounce ya bahwa Google Cloud sekarang sedang bekerja sama dengan Solana membawa blockchain node engine-nya untuk Solana Chain tahun depan guys. So, ini akan lebih mudah nantinya untuk semua orang untuk melakukan atau meluncurkan Solana node-nya di cloud-nya Google nanti guys. Wow, ini sebuah kabar sangat besar ya tentang adopsi blockchain. Epic banget ini beritanya. Dan juga kita akan bahas nanti gold ya atau emas, dimana emas ini bisa dibilang ya salah satu aset kelas tradisional yang mungkin orang tua kita jadikan sebagai alat pelindung kekayaan ya. Dari ratusan tahun ke belakang, ribuan tahun ke belakang, emas menjadi salah satu aset yang selalu diperhitungkan ya. Meskipun ya kenaikan dan penurunannya pun tidak terlalu luar biasa. Di saat bear market sekarang pun ya penurunannya hanya bisa dibilang sangat tipis ya, sangat kecil dibandingkan aset kelas lainnya yang anjlok sampai parah banget. Dan di sini formasi emas ini menunjukkan potensi pergerakan yang cukup menarik ya, apabila emas ini berhasil breakout dari chart pattern yang kalau kita lihat berpotensi menjadi falling wedge ya. Jadi kita tunggu emas ini untuk breakout dari 1730-an guys ya. Kenapa emas ini menjadi pantauan gua juga? Karena di situasi yang bisa dibilang ketidakpastian, di situasi makro global, ini membuat emas itu menjadi salah satu pertimbangan yang banyak orang pertimbangkan untuk investasi ya. Selain juga inflasi yang sangat tinggi sekarang ini, jadi ya emas mungkin nantinya akan menjadi salah satu pilihan apabila nanti akhirnya dolar mulai terkoreksi. Dan untuk sekarang emas ini memiliki support yang masih sama seperti yang gua bahas kemarin di area 1600-an, dan resisten penting harus di breakout untuk si emas ini di area 1726-an ya, di area sini. Apabila breakout dari 1726, potensi ke area sampai 1800-an guys. Ini sangat possible, atau bahkan bisa bullish ya apabila di tengah ketidakpastian global. Oke, kita sebelum lanjut kita bahas ke Solana, Bitcoin dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat untuk mentradingkan emas ataupun kripto lainnya, kalian bisa menggunakan Mitrade guys ya. Terima kasih buat Mitrade yang mendukung channel gua ini. Lihat guys, ini pergerakan emas ya untuk satu hari terakhir ini, bahkan untuk beberapa jam terakhir ini, lihat masih dalam candle yang cukup kuat dan baru saja breakout dari resistance ini, dan sekarang ini terpentok di resistance 1680. Apabila emas ini breakout dari 1682, ini potensial lanjut ke 1714 atau bahkan ke 1726 ya untuk emas. Ya, selain emas, di Mitrade ini dia juga menyediakan cryptocurrency tentunya, Bitcoin, Litecoin, XRP, Solana, Cardano dan lain-lain juga banyak sekali di sini pilihan kriptonya. Ada juga forex ya, mata uang dunia. Ada juga komoditas seperti emas, tadi silver, minyak mentah, natural gas, kopi, aluminium dan lain-lain. Ada juga indeks-indeks saham ya, baik itu indeks saham US,
Hong Kong, Amerika, Jepang, Inggris, Eropa, dan lain-lain. Cukup lengkap, jadi buat teman-teman yang misalkan suka trading dan sudah terbiasa trading, menurut gue ini salah satu pilihan yang oke banget, sehingga kalian tidak perlu pindah-pindah dari platform trading satu ke trading lainnya, karena di sini sudah lengkap sekali, semua aset ada di sini. Jadi ketika perekonomian global sedang ramai tentang apa yang sedang naik atau apa yang sedang turun, kalian bisa tradingkan di sini, karena di sini pun bukan hanya bisa trading untuk ambil buy, bisa juga ambil sell atau short di sini juga bisa. Dan ini juga merupakan sebuah penyedia platform online trading CFD atau layanan broker yang telah memperoleh sejumlah penghargaan besar ya. Dan penghargaan global ini ya, tentunya menjadi salah satu platform trading terbaik 2022 ya. 2021 juga sempat menjadi the best mobile aplikasi. Jadi secara penghargaan sudah banyak dan secara keamanan juga sangat aman karena sudah terregulasi dengan otoritas global seperti ASIC, ada FSC, ada AFSL, dan lain-lain ya. Jadi silahkan cek aja, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi silahkan apabila kalian ingin menggunakan referral dari gua, silahkan gunakan, karena biasanya suka ada diskon free trading pastinya apabila menggunakan link dari gua. Linknya silahkan cek di deskripsi di bawah ya. Dan juga buat teman-teman yang mau belajar trading juga bisa di sini guys ya. Karena di Mitra ini juga menyediakan akun untuk demo ya. Jadi buat kalian buat belajar, kalian mau coba-coba caranya gimana trading, jadi kalian bisa menggunakan demonya, dapat modal gratis. Jadi kalian udah bisa mulai trading, belajar trading di Mitra ini guys. Silahkan join, registrasi, linknya di deskripsi di bawah. Oke, next kita bahas mengenai Solana tadi ya. Setelah dia mendapatkan kabar yang sangat-sangat besar bisa dibilang, kita lihat ke pergerakan harganya, technical analisisnya. Oke, seperti teman-teman tahu, mungkin gua sudah sempat share pada video sebelumnya ya. Di video yang ini 6 hari lalu gua memiliki posisi trading untuk Solana sendiri. Saat itu memilih Solana di harga $28 guys. Gila, benar-benar di bawah banget. Dan sekarang masih profit sekitar 670%-an. Saat itu gua ambil di benar-benar di bawah banget di sini guys ya. Benar-benar di bawah banget di sini ya, di harga $28. Sekarang ini Solana bergerak di harga $36. Dan seperti yang udah gua bahas kemarin, apabila breakout dari resistance ini yaitu $33, potensi Solana lanjut ke $35 saat itu gua bilang. Apabila breakout lagi, potensi ke $38,5 dan semuanya sudah tercapai dengan baik. Wah, syukur banget. Oke. Makanya sekarang ini untuk Solana ini selanjutnya, Solana ini memiliki support di area $35, oke, dan memiliki support trend yang garis putih ini. Jadi, apabila Solana ini tidak mampu mempertahankan support di area $35 atau 34,5, ini potensial Solana ini bisa dibawa lagi turun sampai ke $33 guys ya. Dan ini harus kita pantau, kita perhatikan garis biru ini. Apabila breakdown dari trend lainnya ini, potensial turunnya lebih jauh. Solana ini ke $29,8 atau $30. Tapi apabila bisa mempertahankan support di $30 ini, biasa saja Solana ini berpotensi membentuk sebuah chart pattern inverted head and shoulder guys, yang nantinya sangat-sangat kuat untuk bullish. Tapi apabila tidak mampu mempertahankan $30, berarti ini Solana masih dalam bearish yang cukup kuat. Karena kalau kita lihat secara tren besar, kita lihat ke weekly, kita masukkan Gaussian channel ya. Secara weekly memang Solana ini masih di zona bearish ya. Meskipun kalaupun breakout nanti ya dari $48 ya, masih ada resisten juga guys di area sini ya. Resisten penting di area $66 ya. Itu pun masih dalam bearish weekly atau bearish time frame besar. Tapi ya kita bisa memanfaatkannya untuk trading ya. Sementara ini jika kalian bisa menggunakan mid-trade juga, misalkannya di sini juga ada Solana guys. Untuk Solana sejauh ini seperti itu ya. Oke banget. Untuk daily kita lihat Solana baru aja keluar dari Gaussian channelnya ya. Dan ya berarti secara Gaussian channel support Solana ini yang terdekat itu di $35,25 support yang kita bisa lihat ya. Next kita pindah ke Bitcoin ya. Oke, sebelumnya gue sempat bahas Bitcoin itu mengenai MACD ya. Itu sekitar sebulan lalu kalau nggak salah, atau 2 bulan lalu ke belakang. Nah, saat itu gue bilang pada video sebelumnya, yaitu di video yang ini kalau nggak salah ya, 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu nih, update Bitcoin Outlook untuk pergerakan besarnya ya, time frame monthly. Memang secara monthly ini masih di atas, masih berada di area supportnya. Jadi secara monthly ini masih di zona bullish monthly-nya ya. Tetapi ada sebuah hal penting yang menurut gua yang bisa kita masukkan di sini ya. Selain si MACD ini berubah menjadi pink
si diagram ininya ya. Yang perlu kita perhatikan untuk RSI-nya juga guys. Lihat, dimana kalau kita lihat secara historical Bitcoin menjadi konfirmasi bullish apabila lihat di RSI ini dia bercrossingan antara garis kuning dan garis utamanya RSI-nya ya, yang warna pink yang gue masukkan di sini warna pink. Jadi apabila bercrossingan golden cross, ini pertanda konfirmasi bullish ya kalau kita lihat di sini. Lihat dari sini ya. Jadi bullish. Di sini pun sama pada bear market 2019 saat RSI-nya bercrossingan di sini terjadi konfirmasi bullish. Nah, berarti yang sekarang ini tahun 2022 kita nantikan RSI-nya bercrossingan juga. Sekarang ini masih belum ya. Mungkin kita perlu menunggu 1, 2 sampai 4 bulan ke depan apakah mampu gitu ya. Apabila terjadi crossingan, RSI-nya ini potensial bullish mungkin terjadi di situ guys. Ya. Mungkin kita nunggu ya sampai pertengahan tahun depan atau awal tahun depan mungkin ya. Oke, kita pindah ke weekly chart. Ya, secara weekly chart pun sebenarnya Bitcoin itu masih dalam zona downtrend-nya, jelas ya. Kita ambil Gaussian channel pun sama masih di zona downtrend. Dan kalau kita lihat masih ada resisten trend lainnya di sini ya. Dan sekarang ini pergerakan Bitcoin kalau kita ambil Fibonacci memasuki zona-zona penting yaitu area golden ratio, yaitu di area-area 22.500 sampai ke 21.600-an. Jadi itu adalah zona penting, potensial terjadi rejection untuk Bitcoin. Karena seperti yang gua bahas pada sebelumnya, biasanya zona-zona golden ratio itu adalah zona-zona tekanan beli ataupun tekanan jual ya, atau area supply. Jadi perlu kita perhatikan apabila Bitcoin tidak mampu keluar dari zona ini, potensial terjadi koreksi yang cukup dalam lagi. Dan perlu kita perhatikan ya zona support terakhir Bitcoin itu di area 17.500-an. Tetapi kalaupun bisa breakout ya dari area 22.500-an, ini Bitcoin memiliki resistance di sekitaran 26.000 atau 25.200-an. Selanjutnya kita bahas koin requestan dari teman-teman. Oke, untuk algo sebelumnya gue udah bahas saat ini ya. Lihat, gue tunjuk daerah sini target untuk algo potensial yang terjadi, dan sekarang pun algo sudah mencapai targetnya juga sih sebenarnya. Wow, tepat malah melebihi targetnya guys ya. Di area sekarang ini mencapai 0,44. Algo pun secara fundamental, secara katalis kemarin sempat gua bahas ya, cukup kuat juga tentang adopsi NFT-nya pada Algorand untuk FIFA atau Piala Dunia. Kalau kita ambil Fibonacci, kalau bertahan ya di area support sekarang ini, Algorand di area support sekarang itu di 0,428. Apabila mampu mempertahankan support itu, target konservatifnya Algorand di 0,629 atau bahkan ke 0,7an ini ya. Untuk momentumnya kalau kita lihat cara weekly masih dalam zona bearishnya ya, dan resistance-nya ya sama seperti yang gue bahas tadi di area 0,6an, dan resistance sekarang untuk time frame daily selanjutnya resistance-nya di 0,486 ya. Dan sekarang momentum dari Algorand memang dalam momentum bullish-nya ya. Dan perlu kita perhatikan yaitu support terakhir untuk Algorand itu mempertahankan harga 0,362. Selama masih di atas itu masih oke banget untuk Algorand ini, masih mempertahankan momentum bullish-nya dalam time frame daily ya. Oke, selanjutnya kita lihat requestan dari Riff, bahas QNT atau Quantum. Oke, sudah lama banget gue nggak bahas QNT ya. Sebelumnya sempat gue bahas mengenai support atau stop loss-nya di area sini ya, tahun 2021 November ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat itu sudah terselamatkan ya, bersyukur ya guys ya. Saat kena stop loss di area 257 ya, akhirnya di bawah bearish, selamat. Dan sekarang ini momentum dari QNT memang masih di area bullish-nya, dan support yang perlu kita perhatikan untuk QNT ini sekarang ini di $156 atau bahkan di $140 ya. Jadi ini adalah support yang harus dipertahankan untuk QNT ini untuk mempertahankan momentum bullish-nya ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya, karena dalam time frame daily ini memang dia masih membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, sebelumnya QNT ini sempat membentuk bisa dibilang inverted head and shoulder ya, dimana targetnya sudah tercapai rupanya guys ya. Nah, targetnya yaitu di $220 dan sudah tercapai rupanya, dan sekarang ini menjadi resistance pentingnya. Oke, kita juga bisa tarik garis trend line-nya ya. Jadi seperti yang tadi gua bahas, ini adalah area support
terakhir untuk QNT ya. Jadi kalaupun QNT turun sampai sini, ini mungkin bisa menjadi area pembelian. Apabila breakdown bisa menjadi stop loss ya. Karena kalau mampu menahan dari sini, ini bagus banget ya, bisa melanjutkan uptrendnya. Tapi kalau patah, ini potensial turunnya sampai ke support sini lagi, ke area $88. Dan ini adalah support terakhirnya untuk mungkin kalian mempertimbangkan stop loss, karena turunnya akan jauh lagi, nanti turunnya ke $40. Jadi selama sekarang ini momentumnya sih masih dalam momentum bullishnya ya, sejauh sebelum breakdown dari $136 sampai $130. Oke. Jadi mungkin sekian dulu, sedikit dulu aja. Mungkin sorry buat teman-teman yang udah request tidak terbacakan atau terbahas semuanya. Next time akan gua bahas. Jadi silahkan komen aja di kolom komentar kalian request aset apa lagi, baik itu saham Amerika Serikat ataupun kripto. Gua akan sangat senang hati buat bahas. Karena gua pun hold beberapa perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat sahamnya. Maksudnya udah mulai akumulasi guys, sedikit-sedikit. So, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe buat yang belum, dan juga share ke teman-teman kalian di sosial media kalian, di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace!